Saudara tahu nggak? Bahwa kalau kita ngomong sama Tuhan, itu sebenarnya beyond privilege. Kita bisa ngobrol sama yang menciptakan kita dan menciptakan semesta ini. Dan dia yang paling mengenal kita. Bukankah itu privilege? Kalau dulu setelah waktu saya mahasiswa, setelah ibadah, pastor sama suaminya Kak Gil ke bawah, yang lain pada pulang, saya selalu pingin cari waktu ngobrol sama Kak Gil. Kak Gil gimana sih usahanya berhasil ngobrol gitu. Dan kemudian bukan cuma sama Kak Gil, kemudian kita ngobrol sama beberapa teman-teman yang punya usaha, Kak Daniel, Kak Yong, kita ngobrol gitu. Oh gitu ya. Sampai akhirnya obrolan yang privilege dengan orang-orang yang mungkin gak tahu bahwa kadang-kadang pastor begini, Bang, semua pulang kita, nggak ada cerita terus dengan Kak Gil gitu. Ya tunggu pastor, ngobrol lagi, tanya-tanya, ngobrol gitu. Nah, waktu-waktu itu bagi saya adalah privilege, hak istimewa. Karena mungkin ada yang mau ngobrol tapi malu, tapi kita nggak malu karena kita di sini ngepel, nyapu dan segala macam. Setelah pulang, tinggal pastor sama Kak Gil, ngobrol lah kita. Dan itu privilege buat saya. Karena di waktu itu banyak yang diobrolin dan banyak yang dikasih tahu ke saya. Makanya waktu saya dapat ide untuk buka usaha, saya sudah punya modalnya, tekniknya dan segala macam, dan akhirnya bisa buat usaha, saudara. Nah, privilege itu privilege karena gak semua orang mungkin ngobrol dan kemudian bisa dapat informasi, gitu. Nah, doa itu sebenarnya juga privilege. Kadang orang menganggap doa itu hal yang biasa-biasa dan membosankan. Kita akan buka di dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa, oke ya. Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. God, teach us how to pray. Bagaimana caranya berdoa? Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Itu murid-murid Yohanes, gini loh cara berdoanya. Metode berdoanya gini loh guru. Ajarin kami berdoa, gimana caranya? Kita akan lihat di sini. Nah, pada suatu kali Yesus sedang berdoa, oke? Dengan saya boleh bilang sedang berdoa. Saudara, kalau ini ditulis dalam bahasa Yunani itu prosekomai atau prosekomenon itu gini saudara. Itu masuk kategori present participle, belajar dikit lah ya, gitu. Nah, kalau kita pelajari dalam bahasa Yunaninya, kosakata itu dan tata bahasanya itu present participle. Oke, sampai di situ ya. Itu apa sih maksudnya? Maksudnya sebenarnya ini kejadian sedang berlangsung dan Alkitab mau bilang present participle itu present. Itu mau menunjukkan bahwa kata doa itu sesuatu yang biasa dan terus-menerus sudah biasa dikerjakan, dilakukan oleh Yesus. Jadi doa itu suatu kebiasaan yang normal yang Yesus lakukan. Makanya dipakai kata doa itu tensesnya present participle. Masih bingung apa maksudnya? Doa untuk Yesus suatu yang normal. Oke? Nah, maksudnya apa? Orang percaya harus meyakini doa itu suatu yang normal. Tidak berdoa, maaf, tidak normal. Ini berdoa ini sejajar dengan kata makan, minum, dan mandi. Maksudnya apa sih? Karena kita biasa makan setiap hari, kita biasa minum. Kalau kamu minum, orang bilang, ih kok dia minum? Enggak kan saudara. Tapi kemudian kalau kemudian saudara bilang, saya sudah 5 hari tidak minum. Oh ini enggak normal berarti. Oke, sampai sini ngerti? Orang percaya kalau engkau tidak berdoa, engkau sebenarnya lagi tidak normal. This is the foundation, ini penting. Supaya kita bisa lanjut ke bagian keduanya. Orang percaya kalau engkau tidak berdoa, kalau engkau tidak ngobrol sama Tuhan, hati-hati, tidak normal. Nah gini, biasanya kita kan anak muda, kamu cerita dulu. Oke, kita ada masalah dengan pasangan, oke gitu. Oke, terus gimana? Saudara tahu biasa apa yang saya tanya? Kapan terakhir ngobrol? So 2 hari. Oh bahaya. Dia sudah bawa WA. Sonda. Oh bahaya. Bener ya yang di belakang. 3
3 hari ini sudah bacet, itu bahaya. Nggak bacet, nggak normal kawan, betul nggak? Gawat, kita pulang ke rumah, terus ada istri kita, terus kita nggak ngobrol sama dia. Something wrong, ada yang salah. Oke, kita balik. Nggak ngobrol sama Tuhan. Berapa lama? Bahaya. Normalnya setiap orang makan, minum, mandi, betul ya? Itu kebiasaan yang melekat kepada kita, orang yang hidup. Nah, berdoa itu sebenarnya kebiasaan yang normal bagi orang percaya. Kalau kita tidak melakukannya, hati-hati. Ada masalah berarti. Oke, sampai di sini kita ngerti ya. Nah, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Oke, Tuhan ajarlah kami berdoa. God, teach me how to pray. Gimana caranya supaya berdoa? Sudah kita tahu bahwa banyak agama di dunia ini yang punya tata cara ibadah atau berdoa kepada Tuhannya masing-masing berbeda-beda, betul nggak? Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Oke? Dan orang-orang Yahudi beda guru, beda cara juga. Makanya kenapa dibilang Yohanes ngajarin murid-muridnya seperti ini. Oh, rabi yang lain ngajarin kayak gini. And you, Rabi Yesus, gimana cara kita berdoa? Gitu kan? Kita juga seneng kan lihat kakak, oh gitu ya berdoa ya? Oke, angkat tangan. Shout it out, haleluya, kita berdoa. Oh, itu caranya ya. Oke. Itu normal, betul gak? Orang-orang pingin tahu caranya berdoa. Itu makanya tipikalnya kita manusia itu doa itu seperti ritus atau ritual karena kita banyak kali fokus sama bagaimana caranya. Makanya orang kadang-kadang nggak suka berdoa karena berpikir bahwa ada ritusnya, ada tata caranya. Jadi males gitu ya. Oh, berdoa tuh mesti begini, ada pembukaannya. Dan berdoa itu dilakukan biasanya kalau sebelum makan. Kalau ada acara, kalau ada ulang tahun, ayo kita berdoa. Oh, begitu ya tata cara doanya. Oke. Nah, tapi itu justru yang seringkali bisa membuat kita jadi enggan berdoa. Karena fokusnya how to pray. Bagaimana caranya? Aduh, kita nggak hafal loh DP cara berdoa itu. Orang malas sudah Jo. Gitu ya. Nah, kita akan fokus lagi ya. How to pray. Kita langsung masuk ini. Jadi doa Bapa Kami itu keren ya. Minggu lalu pastor di YouTube-nya sudah bisa kunjungi. Itu pastor khotbahnya, foundationnya doa Bapa Kami di kalimat-kalimat yang terakhir. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Tadi Pastor Ramli pimpin kita doa di bagian tengahnya. Mengampuni, kita mengampuni, minta ampun kepada Tuhan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, pas banget hari ini. Nggak by design. Tapi kita hanya mengutip bagian awalnya dari doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami itu ada 2 di Lukas pasal 11 dan sejajar dengan Matius pasal yang ke-6. Oke, jadi waktu murid-murid tanya bagaimana berdoa, kita lihat bagaimana Yesus kemudian menjawab dalam Matius pasal yang ke-6. Karena itu berdoalah demikian. Kata apa yang pertama? Coba sebutkan 3, 2, 1. Oke, siap ya. Bagaimana caranya? Yesus justru gak fokus sama caranya. Oke. Yesus waktu murid-muridnya tanya, tidak fokus sama caranya. Tapi, to whom are you praying? Kepada siapa kamu berdoa? Gini. Cara berdoa perlu sih kita pelajari. Tapi fokusnya begini ya. Oke, perhatikan ya. Daripada cara, itu lebih penting kepada siapa. Amin. Karena Yesus mau bilang doa itu lebih dari sekedar metode atau cara. Doa itu personal. Relationship. Makanya kata pertamanya apa? Bapa Kami. Gimana caranya? Bukan itu caranya. Kepada siapa? Kadang kita cerita sama orang yang baru kita cerita. Iyo kita so salah. Atau saya udah salah gitu. Ya makanya kan kamu gitu kan. Kita aduh ya maksudnya mau curhat. Tapi kalau misalnya kita ngobrol sama orang yang pas dia bilang gini, iya saya juga dulu pernah kayak gitu. Paling begini kan, begini. Kok relate banget sih Kak? Cocok banget, ya memang kayak gitu. Waktu dia ngobrol orang itu nyambung. Karena apa? Karena you are in relationship. Karena itu teman dekatmu, oke?
Dia ngerti sama kamu. Wah, kayak ini nggak alkitabiah. Oke, kita bisa lihat. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 sampai 13. Versus 1 Samuel pasal 1 ayat 20. Jadi Hana berdoa, kita lihat ya. Jadi Hana berdoa di rumah Tuhan, di bait Allah gitu ya. Dan kemudian di situ ada Imam Eli. Itu Imam Eli itu imam di situ, orang nomor 1 di situ, oke? Orang nomor 1. Lihat, waktu Hana berdoa, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu apa? Oke, pakai bahasa Manado, mabos to dia. Kenapa? Karena Eli gak ngerti. Tapi Tuhan ngerti. Jadi kalau kamu berdoa, meskipun temenmu gak ngerti, tapi waktu kamu bawa dalam doa, temenmu gak ngerti, Tuhan ngerti. Personal, oke? Maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Cuma gini-gini mulutnya gak keluarin kata-kata. Kok Tuhan bisa tahu sih aku pengen punya anak? Personal. I know who you are, Hana. Meskipun pernah dengar teman curhat gak jelas yang diomongin, oh kita kok muter gini. Iya, tapi saudara ngerti betul gak? Ngerti? Hebat ya saudara, ngerti ya? Lebih hebat lagi Tuhan, lebih mengerti dari siapapun. Orang tuamu tidak mengerti, teman baikmu bahkan akhirnya tidak mengerti dengan situasimu karena kamu telah buat kesalahan. Tapi Tuhan pasti mengerti. Hana cuma bibirnya yang bergerak. Eli bilang dia mabuk karena Eli tidak mengerti. Mewakili kita manusia yang terbatas. Kadang kita gak ngerti saudara ngomong apa, persoalan saudara apa. Tapi Tuhan tahu. Kayak orang mabuk, tapi Tuhan tahu. Setahun kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Minta apa? Orang cuma cuap-cuap. Tapi Tuhan ngerti. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Mana Samuel? Pastor Samuel. Mamanya yang minta ya gitu. Guru, gimana caranya berdoa? Oke, gini. Tuhan kami yang di sorga. Gitu kah? Kenapa dia pakai kata Bapa? No, Alkitab kalau tulis itu ada sesuatu. Berarti kita mesti lihat ya. Nah, kenapa kemudian di doa Bapa kami itu yang terkenal kata awalnya Bapa? Karena Yesus mau angkat identitas Bapa. Nah, doa itu pembicaraan antar pribadi yang in relationship. Makanya kalau Yesus bilang, kamu panggil dia Bapa. Yesus mau bilang, karena you are the son, you are his son. Kamu anaknya. Oke? You are in relationship. Jadi ngomong kepada Tuhan jangan seperti orang yang gak mengenal. Gini pak, gak kenal. Pak, baru bilang Pak. Papa semua ngerti. Kenapa? Karena tahu, karena dia Bapa. Kamu anaknya. Beda kalau kita bicara sama orang yang kita gak kenal. Hubungan, kita ngomong sama Tuhan tuh karena ada hubungan. 8 tahun yang lalu, saya kenal sama istri saya. Dan kemudian kita jadian, gitu ya. 8 tahun, cukup lama. Menikah setelah 6 tahun, gitu. Itu karena dia mau tinggalin, makanya akhirnya kita nikahin, gitu. Kalau tanya, kenapa gak dinikah udah 6 tahun? Ya karena gak bisa. Oke, lanjut. Kita pernah beli nomor dari Tante Feni, jual nomor. Kartu waktu itu, salah satu provider, itu telepon gratis 24 jam. Oke. Jadi waktu kita tinggal di gereja, dia tinggal di Malayang, kita selalu telepon dia. Padahal cuma di Malayang. Terus kemudian kalau kita pulang ke Tomohon, kita teleponan lagi. Kadang-kadang malam, sampai malam, pagi, siang, malam. Kita selalu teleponan. Oke? Karena kita pengen tahu kabarnya dia, ngobrol dan segala macam. Ya, gini. Orang-orang bilang, ya apa songan telepon terus? Kok teleponan terus? Pertanyaannya adalah, apakah aku suka nelpon? Enggak. Aku suka Queen, makanya aku nelpon. Gitu. Jadi lucu gini. Kalau saudara, maaf ya, saudara bilang saudara suka doa ya. Itu sama kayak gini. Aku suka telepon.
Saudara tahu kalau kita lagi di kantor pun, lagi istirahat makan, tiba-tiba ditelepon, halo Pak, gitu, maaf yang kerja di bank ya. Kami dari asuransi, boleh minta waktunya Pak, gini, ini loh Pak, gini. Maaf ya, lagi sibuk padahal lagi jam istirahat. Kenapa? Karena dia bukan orang yang aku suka untuk ngobrol. Oke. Kenapa aku jadi senang telepon? Karena aku telepon orang yang aku sayangi. Kenapa kamu jadi suka doa? Karena kamu ngomong sama Tuhan yang kamu sayangi. Jangan terbalik. Aku suka berdoa. Kalau Anda cinta sama Bapak, gak perlu kita pendeta. Saudara berdoa. Ayo cepat berdoa saudara. Saudara kalau gak perlu dikutuk. Wah gila. Itu sama mereka. Jo, kalau ngana gak kontangan apa aja, ngana dikutuk. Gila. Kenapa sih doa itu susah? Karena ada masalah memang dengan hubunganmu. Kalau engkau cinta Bapa, kok gak perlu. Ayo doa. Yang leader suruh berdoa. Ayo berdoa. Kak, sudah di mana? Kita sudah di gereja, kamu berdoa. Waduh, sorry kakak masih di jalan. Cinta Tuhan dia. Bisa dimengerti ya? Kita perlu mencintai doa, perlu banget, betul. Tapi ingat fokusnya bukan itu. Fokusnya karena Bapa. Oke, saya suka teleponan. Saya gak suka telepon. Kalau Queen lagi sibuk kita gak pegang tuh handphone, ngapain gitu ya. Ya lanjut kerja, tapi berhubung dia free, kemudian saya free, kita teleponan. Bukan karena saya suka teleponan, malas di rumah, ngapain panas. Tapi karena kita suka sama dia biarpun panas, gas bro. Cinta gimana nih. Kenapa dibilang Bapa? Nah dalam bahasa Ibraninya itu Abba, sumber artinya. Atau di dalam bahasa Yunani itu pater, atau makanya kita dengar istilah father gitu ya. Nah ada 4 sih yang melambangkan kenapa Bapa itu kita memang dekat dengan Bapa, karena Bapa itu banyak ya. Ada Bapa itu penyedia, Bapa itu sumber, Bapa itu pelindung, dan ada 4 pokoknya. Nah saya ambil di sini 2 saja saudara. Nah kita lihat di sini, kenapa Yesus ajarin bukan Tuhan kami yang di sorga, dia bilang Bapa kami yang di sorga, karena itu maknanya dalam. Pater atau Abba atau Ab itu artinya penyedia atau sumber. Nah kenapa harusnya kita suka berdoa? Karena dia sumber. Oke, kalau kamu ada masalah, di sana sumber solusi. Kalau kamu haus, di sana sumber mata air yang hidup. Kalau kamu mau cari keselamatan, di sana sumber keselamatan pada Tuhan. Kan gitu maksudnya. Oke, kita mau cerita sedikit. Setelah waktu menikah kita dapat gift hadiah blender gitu ya. Merek yang bagus, merek terkenal. Tapi baru 6 bulan dipakai udah rusak. Gitu, sebel juga gitu, padahal bagus, merek bagus. Dan kemudian akhirnya karena 2 bulan dia rusak, kita nggak bawa-bawa. Akhirnya kita cari servis yang di sekitar kota Tomon gitu ya. Jadi akhirnya kita servis, tempatnya meyakinkan, tempatnya bagus dan kita bawa. Habis waktu itu 150.000 sekalian servis buat kipas angin di tempat usaha, akhirnya 300.000 gitu. Oke, sudah jadi Pak, sudah jadi. Oke, kita bawa pulang. Cuma ini kok yang rusak. Saudara tahu pas sampai di rumah nggak nyampe 1 bulan rusak lagi. Dan kita di situ tutup, lagi nggak buka, lewat lagi nggak buka, males. Oke, males. Baru sebulan udah rusak, baru dipakai 2-3 kali udah bau lagi kok rusak gitu guys, hangus gitu ya. Dan kemudian akhirnya kita karena malas, saudara, akhirnya pas pergi ke toko swalayan, lagi promo, ini blender ini yang merek sama tapi lebih bagus. Lebih bagus, lebih oke, meyakinkan, lebih mahal. Oke, saya beli saudara. Ya, istri saya mungkin udah ke bawah ya. Beli, lebih gawat. Gak nyampe sebulan 3 kali pakai rusak. Waduh, kok kayak saya kecewa ini sama merek ini gitu kan ya. Kok bisa sih rusak? Kemudian akhirnya karena saya sebel, nggak tahu mau bawa di mana tempat yang meyakinkan, di situ aja nggak beres kerjanya. Akhirnya dengan berat hati males buka DP bukunya. Ternyata ada servisnya di Manado. Oke, cari akhirnya dapat. Oke, dapat terus kemudian bawalah barang itu ke ini Pak. Ini Pak service centernya. Jadi nggak usah bawa. Saya juga ada di rumah. Iya makanya Pak kalau rusak bawanya ke sini. Karena di sini service center, di sini sumber perbaikannya. Oke. Saudara mungkin ada masalah, saudara datang ke teman saudara. Mungkin dia cuma sementara bantu saudara.
Atau misalnya saudara kalau misalnya ada masalah terus kemudian mabuk-mabukan gitu ya. Wah gitu, wah waduh kayaknya bebas free. Besoknya sakit-sakit badan, masalahnya masih ada. Saudara mungkin, lagi banyak, lo ngapain diam-diam bro, ayo dong kita gitu ke sana, kita nyanyi-nyanyi di sana, oke minumannya lagi promo dan lagi promo ini, ayo kita santai di sana, dengar musik, bahkan sekarang ada ring tinjunya, wah pokoknya asik deh gitu ya, wah gitu malah, wow nonton, pulang ke rumah, senang sih tadi, sampai rumah masalahnya masih ada, kenapa? Karena kamu gak pergi ke sumbernya, cuma sementara. Saya servis di tempat yang bukan sumber. Yang gak ngerti ini alat ini sebenarnya apa. Cuma ini kok gampang coba gosok-gosokin. Oh gitu ya Pak ya, berapa? 302. Oke lah bayar. Sampai di rumah rusak, males. Karena saya gak pergi ke sumbernya. Gini, waktu saudara berdoa, saudara sebenarnya lagi koneksi sama sumber. Ada amin. Mungkin banyak orang yang gak bisa kasih solusi yang permanen. Mungkin hanya sementara, gak usah juga marah-marahin mereka. Yang penting saudara, kalau ada sesuatu yang besar dalam hidupmu dan kamu gak tahu gimana caranya, ingat kamu itu yang buat siapa? Di sana sumbernya. Gimana jalannya? Berdoa, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan yang berikutnya saudara, gini. Kenapa dibilang Bapa? Yang pertama Bapa adalah sumber. Dan yang kedua kita lihat di sini. Di dalam Lukas pasal yang ke-15. Waktu Tuhan Yesus ngajarin doa Bapa kami itu dimulai dengan kata Bapa itu gak sembarangan. Saya coba mengutip dari Matius pasal 15. Lukas pasal 15. Nah kalau saudara tahu di situ ada cerita anak bungsu, betul gak? Pergi ke negeri orang, betul gak? Oke ya gini ya. Mana warisanku? Belum mati papanya tapi dia udah minta. Ini durhaka kan? Harusnya kalau terima warisan kalau papanya sudah meninggal baru, tapi belum meninggal dia minta, oke? Kemudian akhirnya papanya bilang, oke, if you want, give it to you all. Your part, bagianmu. Kemudian dia senang-senang, dia menghabiskan segala yang dia punya. Sampai kemudian dia lapar dan dia susah. Sampai kemudian dia mau minta makanannya si babi. Yang punya babi bilang, enggak. Ya ampun, bos. Makanannya babi aja bos gak kasih. Ya ampun, sedih banget hidupnya. Tapi kemudian bilang apa? Kalau kita lebih baik kita pulang. Karena kalau kita pulang pasti kita Bapak terima. Paling tidak kita jadi pembantu di sana. Jadi budaknya, jadi hambanya. Pasti kita diterima. Kita mau pulang. Waduh, waktu pulang dia udah siap-siap. Siap Pak, bos. Dari Pak jadi bos, jadi hamba juga kita Pak. Tapi kemudian papanya bilang apa? Anakku, tolong bersihkan anakku, kasih jubah, ganti DP jubah, kasih cincin. Bapak ini bapak yang baik, betul gak? Anak itu jahat gak? Durhaka? Saudara punya anak, mungkin saudara marah sama anak saudara. Tapi percayalah cerita ini anak Anda lebih mengerikan. Ini anak ini lebih mengerikan. Mengerikan gitu ya. Minta warisan sebelum mati. Hambur-hamburin. Kamu tanya. Di akhir. Tanya sama Rofin. Diterima gak anaknya? Untuk pulang. Kenapa sih Tuhan bilang Bapak kami? Karena gini. Sekalipun Anda dalam keadaan berdosa. Kalau Anda ngomong, Tuhan tetap terima. I give my ears. Aku mau dengar. Aku berdosa Tuhan, aku malu. Apa? Yuk lihat tuh Lukas 15. Itu kejam tuh anak itu. At least bapaknya apa? Sini nah. Sini. I accept you. Aku jadi hamba aja Tuhan. Pak jadi hamba. Still my son. Aku berdosa Tuhan. Doa. Waktu ngomong sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, gak ada yang terlalu sulit karena you are accepted, kamu diterima. Segala keluh kesahmu, aku dalam keadaan berdosa Kak, mana bisa ngomong sama Tuhan. Aku harus bersih-bersih dulu, mesti puasa baru ngomong sama Tuhan. You are accepted. Akhirnya bilang, Bapa kami yang di surga, kamu anaknya. Saudara kenapa ragu mau berdoa? Merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, you are still accepted. Masih diterima sama Bapa. Kenapa gak ngomong?
Kenapa lari? Mudah-mudahan yang di rumah dengar juga mungkin. Jangan lari. You are accepted. Doa Bapa kami, Tuhan Yesus mau kasih tahu, kamu diterima. Ngomong sama dia. Dia sumber dan dia simbol penerimaan. Mungkin orang tuamu marah sama kamu, gak terima kamu. Temenmu mungkin tinggalin kamu karena dia berapa kali bilangin kamu gak denger. Mungkin kamu kakak rohanimu aja sampai males ngajak kamu lagi. Traktir kamu makan karena dia males. Tuhan gak pernah. You are still accepted. Katakan amin. Coba sama-sama dengan saya panggil Bapa. Sekali lagi Bapa. Sambil pegang danu bilang, Bapa, aku ini anakmu. 24 jam, kapanpun, dimanapun, kamu bisa panggil dia Bapa. You are accepted, kamu diterima karena dia Bapa kita, kita anaknya. Seberdosa apapun kita. Dia sumber, yes. Dia simbol penerimaan, yes Tuhan. Kalau saudara punya teman yang lari karena merasa bersalah, gak mau lagi ketemu Tuhan karena takut, malu, karena dia bersalah, dia menutup diri, deny everything, menolak semuanya, merasa dia hina, merasa dia najis, kasih tahu sama dia, dia Bapa, dia masih terima kamu. Keren. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Oke, dengan saya bilang tutuplah pintu. Oke, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 6. Oke. Nah, di sini ada yang menarik. Waktu Tuhan ditanya sama murid-muridnya bagaimana berdoa, dan kemudian Yesus fokuskan kepada pribadi Bapa, itu doa itu personal, oke? Kepada Bapa, fokusnya kepada Bapa. Oke, bukan kepada cara. Cara penting, bukan kita eliminasi cara, bukan. Nggak perlu berdoa gitu ya, bukan. Tapi Bapa fokusnya. Dan kemudian di sini ada yang sebenarnya kalau kita mau bilang ya, ini awasan, warning. Nah, kalau kamu mau ngomong sama Tuhan, kenapa kamu perlu tutup pintu dan masuk ke kamarmu? Karena begini, kehidupan doa kamu dengan Tuhan itu tidak disenangi. Tidak disenangi. Betulan, gak disenangi. Dan iblis, daging, situasi gak seneng. Karena kita telah jatuh ke dalam dosa, sehingga dosa itu ada di dalam kita, sudah ada di dalam kita. Di-trigger sama iblis, ngantuk, hujan, malas. Pegel-pegel badan, malas doa. Lapar jadi gak mau berdoa. Situasi kita lagi buruk, dia di-trigger lagi sama iblis. Lagi gak nyaman Tuhan, lagi gak sejahtera, males berdoa, gak jadi berdoa. Makanya kenapa Tuhan bilang apa? Masuk kamar, tutup pintu. Karena benar bahwa waktu kamu mau ngomong sama Tuhan, itu bukan tanpa gangguan, pasti ada gangguannya. Apapun saya nggak tahu, aktivitas Anda yang berlebihan, mungkin saudara overthinking, gitu. Jadi nggak bisa ngomong sama Tuhan. Too much, kebanyakan Tuhan, kelelahan, capek, kecewa, kepahitan, jengkel, kesel, marah, kosong, hampa. Itu bisa jadi hal-hal yang menghalangi kamu untuk berdoa dan mengganggu kamu berdoa. Dan saat itu please masuk kamar, tutup pintu. Katakan amin. Kamu harus menggunakan kuasa yang ada padamu to close your door. Katakan amin. Saya pernah baca apa sih yang paling mengganggu kehidupan dua orang Kristen. Yang pertama tahu apa? Handphone. Beberapa waktu lalu saya pernah janji sama istri saya. Mulai saat itu saya bilang bangun tidur yang pertama harus saya lihat adalah kamu sama anak. Gak boleh handphone. That's my promise. Bangun tidur saya gak mau lihat handphone saya harus lihat mukamu dan anak kita. That's my promise. Kita gak mau jadi pengganggu. Itu handphone. Ternyata orang percaya gampang banget diganggu sama handphone. Situasi kadang mengganggu seperti tadi saya bilang. Kamu harus benar-benar menyiapkan dirimu supaya kamu bisa tutup pintu. Kelemahan fisik, aktivitas terlalu banyak, tutup pintu. Dan kemudian di sini saya tahu, maaf ya saya minta waktu 5 menit lagi. Sebelum kita tutup. Oke, Yesus lagi ajarin doa. Oke ya. Kepada siapa kamu berdoa, oke? Dan kamu harus masuk kamar. Tutup pintu. Masuk kamar,
tutup pintu. Karena ada siapa di dalam? Ada siapa? Ada Bapa di dalam. Kamu mesti masuk ke ruangan di mana Bapa di sana. Gini, kenapa Yesus tahu yang Bapa mau? Kalau kamu ngomong sama dia, kamu harus tutup pintu. Karena Bapa ingin private time sama kamu. Oke. Saudara pernah ngobrol sama teman? Udah berapa kali kita semua, pokoknya kita susah banget bro. Apa? Kong. Yuk. Kong gini. Saudara enak ngobrol sama teman saudara, dia sambil ngechat. Dia sambil, kalau ngechat oke ya, maaf ya penting. Tapi waktu saudara lagi curhat, terus dia gini tang jempolnya. Come on, this is scrolling man. Dia lagi lihat Instagram, sambil kamu, ya ampun kok gitu ya. Sorry, mood dulu ah. Dia udah dengar, iya terus gini. Are you okay? Senang ngobrol sama orang kayak gitu. Dia lagi mencurahkan, mungkin temen kamu lagi nangis-nangis, tiba-tiba dia cuma scrolling handphone. Di Facebook, like. Oh kelihatan ya, like. Apa tadi Kote? Saya mau bilang ya, Bapak tuh cemburu, memang benar. Memang dia cemburu banget. Karena dia cinta banget sama kamu. Please tutup pintu segala yang mengganggu kamu. Dia ingin ngobrol sama kamu. Sudahkah kamu melakukannya? Atau selama ini berdoa, ngobrol sama Tuhan, tapi sambil terganggu. Gak berani tutup pintu. Minggu lalu tepatnya. Istri kerja sampai malam, mama dan papa mereka tinggal berdua dengan kami di rumah, biasa membantu menjaga, tapi hari itu mereka gak bisa, mereka mesti keluar, ada duka atau apa saya lupa, dan akhirnya anak gak ada yang jaga di rumah dan saya harus pulang, segalanya mesti saya tunda dan saya mesti pulang gendong anak saya. Dan waktu itu udah jam tidurnya, mamanya pulang jam 10:30 malam dari rumah sakit, saya akan jemput tentunya, dan kemudian dia mesti tidur, matikan lampu sambil denger lagunya dia, sambil gendong-gendong. Akhirnya dia mulai tidur, gelap. Pas gelap saudara, pas lagi gelap, saya gendong-gendong. Seperti dalam hati ini. Tak suka mbak cerita. Wah, ternyata dibutuhkan mama dan papa keluar, istri kerja, dia tidur, ada kok yang suka mbak cerita dengan kita. You need private time with me. Saudara tahu waktu saya gendong, bukan kita cengeng, kali itu kita nangis. Gak ada apa-apa sih. Cuma kayak merasa gini, Tuhan, please forgive me. I'm too busy. Ternyata engkau izinkan mama dan papa pergi, istri kerja sampai malam, aku berdua sama dia. Because you wanna say something. You terus sibuk kan? Selama tahun nambah cerita. Saudara, saya gak malu bilang juga, saudara kadang saya terus sibuk sampai lupa ngobrol sama Tuhan. Karena saya pikir, wah Tuhan, memang 2 hari itu saya sibuk sekali. Sambil gendong, wah saya menyembah Tuhan, oh Tuhan, harus saya berdoa sih Tuhan, tapi malam itu kita menyembah, kita bermazmur, kita gendong, dia gak bangun, gelap, kita gak bisa lihat, kita kasih mati lampu dia. Apa-apa, sorry terlalu sibuk, terlalu banyak ngurusin, ini indah banget Tuhan. Aku harus lebih sering kayak gini. Biasanya saya sama istri, kadang istri bangun, dia tahu kita lagi jam 3, biasanya kita selalu duduk dan berdoa. Tapi di waktu itu tepat memang kita lagi sibuk. Tapi sambil gendong tapi anak, kita ngobrol sama Tuhan. Kita bakal bahkan dengerin dia ngomong. Dan itu indah sekali. Mau coba ulang? Atau selama? Tutup pintu, memang benar kita tutup pintu masuk di rumah. Ini khotbah doa Bapa kami, makanya kita dapat khotbah ini. Karena kita ingat betapa penting tutup pintu. Dia mau waktu yang private. Anda dicintai, Anda dirindukan untuk dia mau bicara kepada saudara. Di mana you are get connected, pray, terhubung. Dia Bapa, saudara dan saya anak-anaknya.